menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya pernah ketemu seorang muda Katolik UMK ini. Ngomong-ngomong, itu ternyata kisahnya cukup mengharukan ya. Dia itu bertanya-tanya, "Loh, apakah setiap penderitaan orang Katolik itu disebut sebagai memikul salib Kristus?" "Nggak mesti," saya jawab begitu. "Lah gimana ya, saya punya kisah gini dong. Kami ini," ya saya juga tanya pernah ke dia juga, "Kenapa kamu kok nggak segera cari jodoh, punya pacar dan sebagainya? Buru-buru punya jodoh Romo, buru-buru punya pacar. Kami ini harus kerja keras satu keluarga untuk mengembalikan hutang papa almarhum." Loh, kisahnya gimana? Lalu dia cerita bahwa kami ini dulu memang keluarga yang ya hidup mewah lah Romo, karena papa itu sukses, papa itu berhasil. Lalu ada saat tiba-tiba memang papa ingin meningkatkan usahanya, lalu pinjam uang banyak ke bank dan ke saudara-saudara. Tapi pada saat kemudian usaha itu mulai membaik kembali, naik lagi dan meningkat lagi, tiba-tiba Bapak ini kemudian ditipu oleh salah seorang temannya dan kemudian usahanya kemudian bangkrut dan bahkan sampai meninggalkan hutang yang banyak untuk kami, harus kami tanggung. Yaitu kehidupan ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Lalu saya tanya, "Kamu merefleksikannya bagaimana dengan kamu sekarang harus nanggung salah satu anggota keluarga yang ikut nanggung hutang papamu almarhum?" Ya dia merasa bahwa ya ini salib kami, salib yang harus kami pikul. Loh, kok enak banget kamu nyebut salib yang harus kamu pikul? Setiap penderitaan apakah menyebutnya salib? Kamu harusnya lebih refleksi lagi, lebih lihat lagi. Kalau dulu seneng-seneng enggak kamu menyebut kamu salib, kamu hidup mewah dulu enggak nyebut kamu salib itu. Sekarang menderita kamu menyebutnya salib. Cek enak men. Ya harusnya kemudian direfleksi. Ya, saya sadar Romo bahwa papa dulu ya orangnya tamak. Pengennya sukses terus, pengennya hebat di mata teman-temannya. Lupa bahwa sebenarnya tidak harus seperti itu. Kami sudah cukup kok, kami sudah bahagia kok dengan apa yang kami miliki.
Nah, kalau sadar bahwa sekarang kamu harus menanggung beban hidup keluargamu, dan itu karena memang panggilanmu harus seperti itu, terkait untuk memulihkan apa yang memang sudah karena dosa yang dibuat oleh papamu. Kamu harus lihatnya memang itu bisa jadi sebagai salib, memikul salib. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita itu merasa kalau menderita ini salib saya Romo. Kok iso enak menyebut itu salib Tuhan itu. Ya kalau makan banyak terus sakit ya salibmu, bukan salibmu ya itu korban kamu itu. Ya salahmu sendiri. Ya, saya main game, saya main HP, saya main online game dan sebagainya, uangnya habis sampai mencuri, kecekel polisi. Ini salib saya Romo. Ya salah, bukan salibmu, ya salahmu sendiri. Ada orang kemudian merasa bahwa apapun yang dia alami penderitaan itu lalu sebagai salib. Belum tentu, makanya katakan Yesus, mengikuti aku itu dan memikul salibnya itu menyangkal diri, tidak menuruti keinginan-keinginan hawa nafsu, tidak menuruti apa yang menjadi keinginan dunia. Menyangkal diri itu memikul salib. Seorang bapak yang berjuang harus sampai kadang-kadang lembur supaya bisa membeli susu anaknya, itu memikul salib betul. Seorang ibu yang tidak bisa tidur harusnya istirahat karena anaknya sakit, itu memikul salib betul itu. Tapi kalau seorang enak-enakan hari diskotik pulang kecelakaan ngomong aku iki salibku ini karena kecelakaan, itu kok diskotik kok kecelakaan kok salib itu loh. Ya ini yang membedakan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Tapi kemudian apakah semua penderitaan tidak disebut salib? Apakah semua penderitaan itu disebut salib? Kalau kita kemudian mengolahnya dan mengikuti apa yang kemudian menjadi kehendak Allah, lalu melihat semuanya dalam terang Tuhan, dan kemudian dengan rendah hati mau melihatnya dan mengolahnya, lalu itu akan berubah menjadi menyangkalan diri dan menjadi salib Tuhan. Salib yang harus kita tanggung dan apa yang harus kita jalani kemudian sungguh-sungguh dengan mohon berkat rahmat Tuhan. Nah Bapak saudara-saudara yang terkasih, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Pikulah kamu harus, jika seorang mau mengikuti aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Itu yang pertama ya. Yang kedua, seringkali juga orang kemudian sudah menderita, sudah memikul, tetapi kemudian sakarepe dhewe, ya kan? Wah, sudah minta doa, sudah ini, sudah ke dokter macam-macam. Ya sudah benar sebenarnya. Tapi macam-macam mencari obat alternatif ke dukun, ke macam-macam dan sebagainya. Oh, ini kan salib Tuhan. Enggak juga. Karena ada satu kata yang terakhir yang enggak dijalankan itu. Ya, memikul salibnya dan mengikuti aku itu. Tidak mengikuti kehendak Tuhan, menduakan malah macam-macam didoakan di mana-mana, di kelenteng, neng gereja kono, neng di masjid kono, di gereja Katolik, di persekutuan doa, di embu, di jero gua, di ngisor laut, macam-macam. Dicegurno kali macam-macam lah. Lah ini memikul salib tapi tidak mengikuti Yesus. Ya sama, menderita tambah nggak karu-karuan juga. Nah Bapak saudara-saudara yang terkasih, justru disitulah kita dipanggil supaya kita mengikuti Dia, menyangkal diri, memikul salibnya. Ya. Dan tantangannya adalah bagaimana lalu Tuhan Yesus mengatakan apa gunanya memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Gitu. Tantangan milenial kita kalau kita mengikuti dunia ini kan banyak ini godaan-godaan dunia kita ini saat ini. Baik di dunia nyata, lebih-lebih di dunia maya, di dunia online. Waduh, orang katanya di rumah terus tapi blonjone gak karu-karuan ya wakeh. Sampai bojone bingung bayar itu. Ketoke gak pergi shopping sekarang, tapi shopping online iki tanganmu harimaumu itu. Sampai mumet itu.
Nah, kita bisa melihat itu godaannya. Kenapa? Anda dibuat tidak pernah merasa cukup. Anda akan dibuat merasa selalu kurang saja. Sebenarnya saya juga sudah punya loh barang ini, tapi kok kurang bagus ya. Ini dapat diskonan, klik gitu aja, masuk keranjang gitu. Gitu aja. Sebenarnya ini sepatunya ada jebol dikit aja tapi bisa dipakai. Ada yang diskon lebih bagus dari yang lama. Klik, klik lupa. Gaji 1 bulan habis gitu. Nah, Bapak saudara-saudara, ini tantangannya. Kita dibuat itu terlena dengan zaman ini, mudah sekali terlena. Ya. Barangnya sama, lebih glowing sedikit saja, pengen beli gitu. Bling-bling sedikit pengen beli. Dipakai artis siapa sedikit pengen punya gitu. Godaannya lebih banyak sekarang. Dan membuat kita itu mengikuti dunia terus-menerus. Mulai bangun pagi sampai malam. Ya. Ibu-ibu sekarang itu kalau malam lupa untuk mendoakan anak-anaknya. Sibuk nggawe HP blonjo online, mumpung ana waktu guru ngantuk. Tapi bukan umat SMTB, umat paroki lain sana saya tahu. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang tidak akan pernah cukup. Kita selalu kurang di zaman ini sehingga lupa untuk bersyukur, lupa untuk menyangkal diri, apalagi memikul salib ini. Mari kita di masa bulan kitab suci ini kita kembali ya, seperti apa yang dikatakan dalam bacaan kedua itu indah untuk kita semua itu. Bacaan kedua menyatakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu. Digambarkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Semoga kita mengisi bulan kitab suci ini sungguh-sungguh terbuka untuk melihat di tengah tantangan yang membuat kita mudah terlena, kita memberikan waktu, memberikan perhatian pada pedoman yang diberikan Tuhan, yaitu sabdanya melalui kitab suci. Saatnya untuk membuka kitab suci, saatnya mulai mencintai Tuhan melalui kitab suci dan mendengarkan. Romo kadang-kadang kami tidak ngerti apa yang dimaksudkan kitab suci ini, kadang-kadang tidak ngerti maknanya dan sebagainya. Bukan sekedar pengetahuan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tapi sabda Tuhan itu mengandung roh, ya, memiliki dabar kalau di dalam bahasa Yunani itu. Ibrani itu ada dabar, ada kekuatan rohani, dan setiap kali kita baca itu kekuatan rohani itu terus akan menuntun Anda, meskipun Anda tidak mengerti sama sekali maksudnya, baca saja dan rasakan, resapkan betul, sehingga supaya Anda sungguh-sungguh merasakan kekuatan Allah yang membimbing kehidupan Anda. Semoga di bulan kitab suci ini kita memiliki pedoman dan kita tekun untuk terus-menerus menghargai dan mendengarkan sabda Tuhan melalui kitab suci yang menjadi anugerah bagi hidup kita dan keluarga kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.